Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan dalam ibadah minggu, ibadah raya yang berbahagia ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat perkara-perkara baik yang senantiasa menjadi bagian kehidupan setiap kami. Bahkan di minggu pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Tuhan sudah berkati sepanjang malam kami boleh beristirahat. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan di hari yang baru ini Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun keberadaan kami, bawa kami senantiasa memandang Engkau, memfokus kepadamu dalam ibadah minggu ini. Biar benar-benar kami boleh mengalami berkat Tuhan dari setiap ibadah, pertemuan ibadah yang kami lakukan Tuhan. Mengucap syukur buat kuasa darah anak domba Allah yang sudah menguduskan dan mentahirkan kami, yang sudah melayakkan setiap kami Tuhan, yang sudah membawa kami dalam pembenaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memberkati setiap alat yang digunakan pagi hari ini semua dalam keadaan baik. Jaringan wifi, internet Tuhan, listrik semuanya dalam keadaan baik Tuhan. Bahkan umat Allah jika yang setuju dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Alat-alat yang mereka gunakan juga semua dalam keadaan baik Tuhan, untuk memungkinkan kami bersama-sama menyembah Engkau, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dikatakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersamamu ya Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Lagi satu-satu ku andalkan. Mari katakan dengan iman hanya Yesus saja, satu-satunya Dia kasihan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Lagi satu-satunya, oh, Tuhan andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Dia yang memulihkan, Dia yang menguatkan, Dia yang memberkati, Dia yang menyembuhkan semua yang sakit, Dia yang menunjukkan di jalan kebenarannya. Oleh namanya, kebenarannya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya. Siap katakan yang kembali terus fokus pada Tuhan. Siap yang dari hatimu yang paling dalam terus panggil namanya, berseru padanya. Haleluya. Ada belas kasihannya, ada cinta kasihnya, ada kebaikan pengampunannya. Haleluya. Berapa kasih antara terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Lagi yang kami katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak Umat yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Satu pujian sukacita karena Tuhan kita akan nyanyikan bersama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita yang melimpah-limpah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita
melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Oh, mari bersemangat. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Bila saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat benua yang terjadi dan melanda seluruh bumi. Tuhan memberi itu kegirangan dan sukacita, ada kesembuhan di mana-mana. Sebab itu bersukacitalah saudaraku. Yang berbuat baik bagi kita, Tuhan. Tuhan memberi itu kegirangan dan sukacita bagi bangsa kami. Ada sukacita bersama yang terjadi, kami percaya. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, bagi pemuji penyembah umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat bahkan kesembuhan terjadi di mana-mana. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku berlari Tuhan. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi dari awal katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, bagi umat besarnya berdoa, memuji dan menyembah. Haleluya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat kedua yang terjadi dan melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kesembuhan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak Tuhan. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Haleluya, dicurahkan. Haleluya, ku berlari Tuhan. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sekali Tuhan. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudaraku. Kita percayakan tetap ada sukacita yang besar. Haleluya. Di rumah Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya, bagi bangsa negara kami Indonesia, bahkan bagi setiap bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan demi kemuliaan akan terus terjadi. Kami memasuki satu babak kehidupan yang baru yang tentang di hadapan kami percaya Tuhan.
Dan bersama dengan Engkau kami akan melihat segala sesuatu akan lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Sebab itu bahwa kami itu senantiasa bersuka cita karena Tuhan, dan mempercayai tuntunan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Saat kami harus keluar untuk berkarya, saat kami harus kembali menjalani kehidupan yang adanya sebagaimana seharusnya Tuhan, kami percaya ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita yang menjadi perlindungan kami, tetap menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Mari buka hati, katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagi-Mu. Buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, bersama
di sanaku. Buka hati, mari buka hati untuk firman Tuhan, untuk kebenaran yang berserakan. Waktu selanjutnya dia diurapi Tuhan, setiawan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, biar tanah hati kami siap untuk menerima taburan benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mengubahkan kami, firman-Mu memotivasi kami, firman-Mu membangkitkan kami, firman-Mu Tuhan memberikan kami perubahan yang diperlukan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan selagi kami menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara, biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang begitu baik, begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak tahu bagaimana keadaan kita, apa yang harus kita lakukan biar hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan dari waktu ke waktu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Satu ayat saja kita mulai kebenaran firman Tuhan disampaikan pagi menjelang siang hari ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, saya akan sedikit berbicara tentang bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus di akhir zaman, di hari-hari yang sedang berakhir, dan kita akan belajar dari kehidupan seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam waktu yang singkat dalam hidupnya. Namanya tidak asing bagi kita, yaitu Rasul Paulus. Dia dipakai oleh Tuhan menulis 2/3 dari perjanjian baru yang ada di Alkitab kita dalam waktu yang sangat singkat. Sebentar kita akan lihat berapa lama waktu dalam kehidupan Paulus, dan kita akan memakai kehidupannya untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi Anda dan saya bagaimana kita bisa hidup bagi kemuliaan nama Tuhan di hari-hari yang sedang berakhir ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bukankah ini waktu di mana kita hidup zaman akhir,
telah tiba, hari-hari yang sedang berakhir, sambil kita menantikan pengangkatan, menantikan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Dikatakan di sini bahwa biar semua yang terjadi, semua yang ditulis, semua yang tercatat di dalam Alkitab itu merupakan contoh. Contoh artinya adalah suatu kebenaran rohani, dan biar menjadi peringatan bagi Anda dan saya yang hidup pada waktu ini, pada hari-hari ini. Peringatan artinya kita harus menaruh kebenaran ini di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Bukan saja untuk kita simpan, tetapi kita hidupi, kita teladani, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tahu Rasul Paulus sejak dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, dia tidak henti-hentinya hidup seolah-olah Yesus Kristus segera datang kembali. Seluruh agenda kehidupannya, jadwal hari keseharinya, dia menata kehidupannya seolah-olah besok dia akan berhadapan muka dengan muka, berhadapan langsung dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan kalau Anda melihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17, dia menulis tentang pengangkatan di sana. Dan dikatakan pada hari pengangkatan, orang-orang yang sudah meninggal, mereka yang saat ini ada di dalam kubur, mereka yang akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian ayat yang ke-17 dia katakan sesudah itu kita yang hidup. Artinya pada saat Rasul Paulus menulis 1 Tesalonika 2000 tahun yang lalu, dia sudah mengikut sertakan dirinya. Dia yakin dan percaya bahwa kita itu artinya Anda dan saya sebagai penulis, Rasul Paulus sebagai penulis, dia mengikut sertakan, dia memasukkan dirinya ke dalam kelompok orang-orang yang hidup. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi inilah kehidupan Rasul Paulus yang patut kita teladani. Kita harus menjalani hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, menata kehidupan kita, menyesuaikan agenda kehidupan kita, seolah-olah inilah hari terakhir kita hidup, dan besok kita sudah berhadapan dengan Sang Pencipta kita. Dan kalau kita melihat perbandingan hidup di masa perjanjian baru, ketika kitab-kitab yang ada di Alkitab kita ditulis dengan hari-hari ini, ada kemiripan, ada paralel yang begitu jelas. Kalau pada waktu itu mereka ada di bawah pemerintahan sebuah kerajaan, bahkan kaisar yang kepengin disembah, kepengin ditinggikan seperti orang memuja-muja Tuhan. Ya, kemudian mereka juga hidup di tengah tipu daya, ya, penyesatan yang bersifat religius, yang bersifat agama, dan banyak sekali pengajar-pengajar palsu, guru-guru penyesat pada zaman itu yang seringkali ya ditegur keras oleh Rasul Paulus. Dan mereka juga menghadapi atau diperhadapkan pada penganiayaan, baik secara fisik maupun secara mental. Hari-hari ini banyak orang terganggu di dalam kesehatan mentalnya. Ya, mungkin kita tidak mengalami penganiayaan secara fisik. Ya, tidak ada ancaman kalau kita beribadah kita bisa dipenjarakan. Tetapi hal seperti ini dialami pada zaman itu. Bahkan kekacauan terjadi di mana-mana. Ya, banyak juga terjadi kelaparan, penyakit sampar pada zaman itu. Bandingkan dengan zaman di mana kita hidup saat ini, ada kesejajaran yang luar biasa.
apalagi dengan pandemi COVID-19. Banyak orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Ya, mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat, kapan mereka harus beraktivitas normal kembali, dan akhirnya mengganggu kesehatan mental mereka, mengganggu kesehatan fisik mereka. Kita mendengar isu-isu dan rumor-rumor tentang ketegangan yang terjadi baik di Timur Tengah, ya di Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Negara-negara yang membanggakan stok nuklir mereka. Dan kita mendengar tentang hal-hal terorisme yang terjadi hari-hari ini. Dan bagaimana tipu daya penyesatan juga terjadi dalam hal ya religius atau keagamaan. Seperti pada zaman Rasul Paulus, pada zaman murid-murid Yesus di Perjanjian Baru. Hari ini pun kita juga mengalami hal dan tantangan, ujian, cobaan yang sama. Kita diperhadapkan pada satu situasi perekonomian, keuangan yang tidak menentu. Kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Ya, negara dan bangsa yang sedang diperhadapkan pada satu krisis ekonomi yang kita tidak tahu kapan krisis itu bisa lewat dan keuangan perekonomian bisa kembali normal. Kita juga diperhadapkan pada ketidakstabilan daripada kondisi politik yang ada di dunia. Semua ini terjadi dan sudah ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab Anda. Dan kalau kita peka akan suara Tuhan, kita tahu bahwa kita hidup di hari-hari yang sedang berakhir. Dan pada klimaksnya nanti akan muncul sosok yang kita kenal dengan sebutan antikris, yang sepertinya dia punya solusi untuk semua hal kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Karena itu, karena kita hidup di hari-hari yang sedang berakhir, di zaman di mana kedatangan Tuhan, pengangkatan bisa terjadi sewaktu-waktu, sepatutnya lah kita hidup bagi Kristus. Sepatutnya lah kita menata kehidupan kita sedemikian rupa. Seperti Paulus hidup 2000 tahun yang lalu, tetapi dia sudah menata kehidupannya seolah-olah besok Yesus sudah datang kembali. Betapa lebih urgentnya kehidupan kita, karena kehidupan kita, zaman di mana kita hidup, sudah lebih dekat lagi kepada kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, karena kita akan belajar dari kehidupan Paulus yang begitu luar biasa. Sejarah mencatat bahwa dia dilahirkan kurang lebih tahun 4 sebelum Masehi, dan dia mengalami pertobatan di tahun kurang lebih sama dengan tahun di mana Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Tidak lama kemudian Paulus mengalami lahir baru, mengalami perubahan hidup yang radikal. Itu di tahun kurang lebih sekitar 32 atau 33 Masehi. Dan tahukah Anda bahwa Rasul Paulus itu dia hanya melayani dengan bebas. Dia bisa bepergian kemana-mana dia mau pergi, dia bisa bergerak dengan bebas. Dia hanya melayani Tuhan selama 10 tahun. 10 tahun saja hidupnya bebas. Itu pun dia pakai 3 tahun, 4 tahun untuk melakukan perjalanan misi yang pertama, perjalanan misi yang kedua, dan perjalanan misi yang ketiga. Kalau Anda belajar dari kisah para rasul 13, ketika dia dipilih, ketika dia diurapi, dan dia bersama-sama dengan Barnabas memulai perjalanan misinya yang pertama, itu ditulis dalam kisah Rasul 13 dan kisah Rasul 14. Kemudian kita melihat dalam perjalanan misinya yang kedua, dia mulai menulis surat-surat yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru, surat Galatia, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. 1 Tesalonika merupakan surat pertama yang ditulis oleh
Rasul Paulus. Kemudian perjalanan misinya yang ketiga, dia mulai menulis 1 Korintus, 2 Korintus, dan surat Roma dia tulis dari kota Korintus. Dia menulis kitab Roma yang menjadi dasar bahwa Anda dan saya, umat perjanjian baru, hidup di bawah kasih karunia. Kemudian 10 tahun pelayanannya dia bisa lakukan secara bebas, dia bisa pergi kemana-mana, dia bisa bergerak sesuka hati dia kemana Roh Kudus arahkan dia. Tetapi kemudian 10 tahun terakhir kehidupannya, sebelum akhirnya dia mati sebagai martir kurang lebih di tahun 67 Masehi, maka 10 tahun terakhir hidupnya dihabiskan di dalam penjara dalam keadaan terbelenggu. Hidupnya tidak menentu, dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, tetapi dia tetap kepada panggilan dan pilihan Tuhan. Selama 10 tahun dia di penjara dan hidupnya tidak menentu, dia tetap produktif. Dia tetap menghasilkan surat-surat perjanjian baru yang luar biasa yang kita tahu sebagai surat-surat yang dia tulis dari dalam penjara, antara lain Efesus, Filipi, Kolose, dan juga Filemon. Dan menjelang akhir hidupnya, ketika dia mulai merasa bahwa this is it, inilah akhir hidupku, dengan cara inilah aku akan mati, maka dia menulis 3 suratnya yang terakhir, yaitu 1 Timotius, Titus, dan surat Paulus yang terakhir adalah 2 Timotius yang dia alamatkan kepada anak rohaninya bernama Timotius. Tetapi surat ini juga berlaku bagi Anda dan saya, orang percaya perjanjian baru. 10 tahun dia bebas, 10 tahun dia terbelenggu. Anda tahu, untuk memelayani Tuhan selama 10 tahun, persiapan yang dilakukan oleh Rasul Paulus 14 tahun lamanya. Jadi sebelum dia melayani secara publik, sebelum dia tampil di depan banyak orang, melayani pergi dari satu kota ke kota yang lainnya, dia mempersiapkan diri. Kalau mau pakai bahasa khotbah minggu lalu, dia mencharge baterainya, dia mempersiapkan power banknya selama 14 tahun. Jadi dia menyiapkan dirinya 14 tahun untuk melayani 10 tahun. Dan 10 tahun yang terakhir dia habiskan dalam kondisi yang tidak menentu, tidak bisa bergerak secara bebas. Karena itu saya mau memakai kehidupan Rasul Paulus sebagai contoh, sebagai teladan bagi Anda dan saya, bagaimana kita menata kehidupan kita, bagaimana Tuhan mau kita hidup hari-hari ini sambil menantikan kedatangannya kali yang kedua. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang patut kita teladani, dan inilah yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Belajarlah sebanyak mungkin. Ini hal pertama yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Belajarlah sebanyak mungkin. Ada satu masa dalam kehidupan Paulus, kalau Anda membaca di dalam Galatia 1 ayat 17 dan 18, di sana selama 3 tahun Rasul Paulus belajar sendiri dari Yesus. Dia diajar secara private, secara personal, secara pribadi, sendirian di dalam isolasi diri selama 3 tahun di tanah Arab. Karena itu Anda dan saya hari-hari ini persiapkan diri sebaik mungkin. Perlengkapi diri kita selagi bisa, supaya kita bisa tetap produktif, supaya kita bisa tetap berdampak positif di mana Tuhan menempatkan kita. Ada satu pepatah berkata, never stop learning because life never stops teaching. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena kehidupan tidak akan pernah berhenti
mengajar. Kita bisa bosan untuk belajar, tetapi hidup ini akan terus mengajar kita. Dan kalau kita berhenti belajar, kita tidak mau lagi belajar, maka kehidupan ini akan melindas kita. Kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan yang wawasannya sempit, yang pikirannya picik, yang mungkin hanya memikirkan tentang diri sendiri dan lingkungan kecil di mana kita berada. Padahal mungkin panggilan Tuhan dalam kehidupan kita seharusnya kita bisa berdampak yang lebih besar, lebih luas lagi. Berhentilah belajar, maka wawasan Anda akan menjadi sempit. Pikiran kita menjadi tidak terbuka. Tetapi ketahuilah, itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna, bahwa kita berhenti belajar. Kita harus belajar sebanyak mungkin. 28 tahun setelah Rasul Paulus melayani Tuhan, dari sejak dia mulai persiapan, ya sampai dia melayani menjelang kematiannya ketika dia ada di penjara, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dia menulis, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Itu setelah 20 tahun melayani Tuhan, Rasul Paulus masih bilang, yang aku kehendaki, that I may know him, supaya aku mengenal dia. Hanya hari inilah yang kita miliki, besok tidak dijanjikan pada kita. Karena itu pastikan bahwa kita mengalami kemajuan di dalam pengenalan kita akan Yesus. Jangan menjadi orang Kristen yang picik. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Saya selalu tekankan ini pada anak-anak saya selagi mereka masih muda. Bahkan saya seringkali tanya sama mereka, dari sekian banyak ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu ada 31.000 lebih ayat Alkitab. Berapa banyak yang Anda hafal? Berapa banyak yang menjadi ayat favorit Anda? Kalau kita tidak pernah belajar Alkitab, kita hanya terima firman Tuhan dari renungan, dari kutipan, entah dari mana sumbernya, maka kita akan menjadi orang Kristen yang dangkal, orang Kristen yang berwawasan sempit. Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita belajar semaksimal mungkin, belajar sebanyak mungkin. Pastikan ketika kita masuk surga nanti, kita mengenal, kita tahu persis ya sosok yang selama ini kita pelajari. Jangan sampai surga menjadi tempat yang asing bagi Anda dan saya. Karena selama kehidupan kita, selama masa pembelajaran kita tidak pernah mau memperlengkapi diri dengan maksimal. Tujuan kita belajar bukan hanya untuk menambah ilmu, bukan supaya kita tambah pengetahuan, tetapi tujuan kita belajar supaya kita berubah menjadi lebih baik. Inilah yang Rasul Paulus ya tekankan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, diikuti ayat yang ke-11. Kenapa Rasul Paulus mau mengenal Yesus lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi pengetahuannya tentang Yesus? Supaya ayat 11 dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini bukan sekedar ya nanti mati kemudian dibangkitkan pada hari yang terakhir, atau mengalami pengangkatan kalau kita masih hidup. Dalam keadaan hidup kita diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, aku mau mengenal Yesus, tujuannya aku mau mengalami kebangkitan. Kata kebangkitan di ayat yang ke-11 itu artinya supaya aku memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati itu adalah orang-orang yang tidak kenal Yesus, orang-orang dunia, orang-orang yang akan binasa ketika Yesus datang kali yang kedua. Jadi kebangkitan di sini bukan hanya bangkit dari antara orang mati ketika Yesus mengangkat kita, tetapi kebangkitan di sini adalah kita belajar sebanyak mungkin tentang Yesus supaya kita memiliki kualitas yang berbeda.
kita memiliki dampak kehidupan yang baik di mana Tuhan tempatkan kita. Salah satu ilustrasi yang saya bisa tarik dari kehidupan Rasul Paulus itu diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Di sana ada 5 raja yang karena ketakutan terhadap bangsa Israel, terhadap apa yang Tuhan lakukan melalui bangsa Israel, terhadap musuh-musuh mereka. 5 raja ini bersembunyi di dalam gua. Dan mereka menolak untuk keluar dari dalam gua ini. Dan pada akhirnya mereka keluar dari dalam gua ini karena dipaksa untuk keluar. Dan ketika mereka keluar dari dalam gua itu, mereka dibunuh, mereka mati. Dan pada akhirnya mayat mereka dikubur di dalam gua, tempat persembunyian mereka selama ini. Nah, maksudnya adalah kita belajar, kita mengalami kemajuan rohani supaya kita bisa tidak harus bersembunyi di dalam gua, dan pada akhirnya gua itu menjadi kuburan bagi Anda dan saya. Karena setiap nama raja, setiap nama kota atau daerah di mana mereka memerintah itu punya makna yang perlu kita perhatikan. Dari gua apa Tuhan mau kita keluar? Tuhan mau membukakan wawasan kita lebih luas lagi. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang picik, orang Kristen yang egois. Ada hal-hal yang Tuhan mau kita bangkit dari kubur. Kubur apa? Yang kita harus keluar daripadanya, yang kita harus bangkit daripadanya. Di sana ada 5 raja. Raja yang pertama namanya Adoni-Sedek. Adoni-Sedek, kalau Anda lihat arti daripada Adoni-Sedek, itu adalah orang yang selalu merasa benar. Orang yang tidak mau dikritik. Pokoknya kalau ada yang kritik dia, pasti pengkritiknya yang salah, dia yang benar. Itulah Adoni-Sedek. Kenapa ada orang seperti itu? Karena wawasannya sempit. Tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau membuka hati untuk menerima dari Tuhan lebih lagi, mendengar ajaran dari orang-orang yang Tuhan pakai dalam kehidupannya, yang Tuhan utus dalam kehidupannya. Adoni-Sedek ini adalah Raja Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang roh agamawi, orang yang sok suci. Tuhan tidak mau kita punya roh yang agamawi. Ya, cuman sekedar bergereja karena kita orang Kristen, ya hari Minggu aku beribadah. Tetapi Tuhan mau kita memaknai ibadah kita lebih dalam lagi dan mengizinkan ibadah yang kita lakukan mengubahkan hidup kita, mengubahkan cara berpikir kita, mengubahkan cara kita menilai dan mengevaluasi berbagai pilihan di dalam kehidupan kita. Di sana juga ada Raja Hoham. Hoham itu artinya suka memaksakan kehendak. Tuhan mau kita keluar dari kubur, suka memaksakan kehendak. Selalu pokoknya harus kehendaknya yang dipenuhi. Dia tidak peduli perasaan orang lain, dia tidak peduli pilihan orang lain. Pokoknya ini mauku, ya harus seperti ini, cuman caraku yang benar. Inilah Raja Hoham. Dan Tuhan bilang, keluarlah dari kubur suka memaksakan kehendak, supaya engkau tidak mati di dalam kubur suka memaksakan kehendak. Kata Hebron, Hoham ini Raja Hebron. Hebron artinya asosiasi, pergaulan, relasi, hubungan. Ini berbicara tentang keluarlah dari kubur pergaulan yang salah. Keluarlah dari kubur asosiasi yang buruk. Karena 1 Korintus katakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di sana juga ada Raja Piream. Piream artinya liar, susah diatur, sulit taat kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupannya. Keluar dari kubur pemberontakan, keluar dari kubur hidup suka-suka hatinya sendiri, tidak pernah dengar ya perintah, tidak pernah dengar
apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Piream ini adalah Raja Yarmut. Yarmut artinya kesombongan, ketinggi hatian, keluar dari kubur kesombongan, keluar dari kubur kecongkakan dan ketinggi hatian. Itu yang Tuhan mau. Karena itu kita harus terus-menerus belajar. Karena ketika kita membuka hati, mengizinkan firman Tuhan mengoreksi kita, menegur kita, mengajar kita, kita mendapatkan perspektif orang lain dan kita menghargai pendapat orang lain, maka kita belajar empati, kita belajar memahami keadaan dan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada juga Raja Yafia. Tuhan mau kita keluar dari kubur Yafia. Yafia artinya sok populer, gila hormat. Ada seorang di Alkitab yang gila hormat. Ada dua tepatnya. Yang pertama namanya Nebukadnezar. Gila hormat. Di antara ratusan ribu orang yang sujud menyembah kepada patungnya, hanya 3 orang yang tidak menyembah. Hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak menyembah patung Nebukadnezar. Tetapi fokusnya Nebukadnezar cuma pada 3 orang di antara ratusan ribu orang yang segan dan menghormati dia. Karena fokusnya salah. Dia fokus pada orang-orang yang membuat hatinya pahit, yang menjengkelkan dia. Akhirnya apa? Dia terkubur di dalam kemarahan, kemurkaan, kekesalan hatinya. Ada orang lain yang namanya Haman. Hanya karena seorang Mordekai, dia bilang kalau Haman lewat, semua orang harus berlutut, semua orang harus memberikan hormat. Tetapi ada satu orang Yahudi namanya Mordekai yang menolak untuk menghormati Haman. Di antara ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang lain yang hormat dan tunduk kepada Haman, cuman satu orang tapi fokusnya karena dia gila hormat. Dia mau semua orang menghormati dia. Dia tidak mau ada pengecualian satupun. Hanya karena seorang Mordekai. Dia, bukan hanya dia, anak-anaknya semua turut binasa, turut mati konyol karena papanya gila hormat. Kita menurunkan reputasi kita kepada anak-anak kita, saudara. Mari kita keluar selagi masih bisa, keluar dari kubur sok populer dan gila hormat. Yang patut dihormati setinggi-tingginya dalam hidup ini, namanya cuma satu, Yesus Kristus. Selama Anda dan saya disebut manusia, mari kita belajar untuk hidup tidak gila hormat. Haleluya. Masih banyak orang kok yang menghargai dan menghormati Anda. Kenapa Anda harus fokus kepada 1-2 orang yang selalu bikin masalah dalam hidup Anda? Haleluya. Yafia ini adalah raja kota Lakis. Lakis itu artinya selalu mau menang sendiri. Selalu mau menang sendiri. Dalam hidup ini kita tidak bisa selalu menang. Terkadang kita harus ngalah. Bahkan dalam bahasa Jawa disebut sing waras ngalah. Seringkali karena kita ada dalam satu situasi yang sedemikian pelik dan rumit, demi ketenangan dan ketentraman jiwa kita, sing waras ngalah. Ya kan? Memang sih ngalah itu gak enak. Ya seolah-olah kita kalah, tapi hanya karena kita ngalah bukan berarti kita salah dan kalah. Haleluya. Ada juga namanya debir. Debir ini artinya doa yang egois. Doanya selalu cuman bless me, bless me, bless me, bless me. Tuhan give me, give me, give me, give me. Anak bungsu yang hilang, ya, yang tersesat itu, dia tersesat karena awalnya dia cuma bilang sama bapaknya, give me, give me, give me, bless me, bless me, bless me, because I'm worthy to be blessed. Aku layak untuk diberkati, aku patut diberkati. Semua orang harus nolongin aku, semua orang harus memperhatikan aku. Bless me, give me. Dia tidak pernah hidup melihat keluar. Tapi begitu perspektifnya diubahkan, anak bungsu yang tersesat ini doanya sudah beda.
Dia bukan lagi berdoa give me or bless me. Dia berdoa apa? Make me better. Make me a better person. Make me have a better character. Punya karakter yang lebih baik. Buat aku punya perspektif yang lebih luas, lebih dewasa. Tuhan mau kita keluar dari kubur doa yang egois. Dan Debir ini adalah Raja Eglon. Eglon artinya keras hati. Keras hati, orang yang keras hati. Aduh, gimana mau berubahnya ya? Tuhan aja kesulitan merubah orang yang keras hati, apalagi manusia, gitu kan? Ya, Tuhan tidak mau kita memiliki hati yang keras. Setiap kali Anda datang ke gereja, setiap kali Anda dengar firman, setiap kali Anda membuka firman untuk diri Anda sendiri, baca dan renungkan dan lakukan, mari minta sama Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan sudah memberikan kepada Anda dan saya, umat perjanjian baru, hati yang lunak. Hati yang lunak. Dan jangan izinkan hati kita menjadi keras kembali. Tidak mau diubahkan. Ya seperti patung, sudah gak bisa digeser-geser lagi. Pokoknya ya seperti ini aku. Aku gak akan pernah bisa berubah. And I'm happy with me. Ya, don't ever be happy with yourself, karena selama hidup kita ini selalu there is always room for improvement. Selalu ada ruang untuk perbaikan, peningkatan, untuk sesuatu yang lebih baik. Sebaik-baiknya kita, selalu ada room for improvement dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan mau di hari-hari yang sedang berakhir ini keluar dari kubur semua ini. Sebelum semua ini menjadi kubur, atau bahkan kita bawa sampai ke kubur. Sebelum terlambat. Karena itu kita harus banyak belajar. Belajar sebanyak mungkin, belajar semaksimal mungkin. Isi, ya, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan diri, tetapi belajar untuk berubah supaya kita punya kehidupan yang berkualitas, yang bisa berdampak kepada banyak orang di sekitar kehidupan kita. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasul Paulus, nantikanlah waktu Tuhan. Rasul Paulus selain 3 tahun dia di tanah Arab sendirian dengan Yesus, dia 7 tahun dia habiskan waktunya di Tarsus, di kampung halamannya. Dan dia menantikan waktunya Tuhan. Dia tidak buru-buru hanya karena dia mendapatkan penglihatan ilahi, hanya karena dia mendapatkan visi yang luar biasa. Dia tidak terburu-buru untuk melayani Tuhan, tapi dia menantikan waktu Tuhan yang tepat. Kapan Tuhan membukakan pintu, kapan Tuhan mengirimkan orang-orang yang akan menerima dia. Ini sangat terbalik dengan pemikiran banyak manusia hari-hari ini. Kita kepengennya belajar sesedikit mungkin, ya, berkarya sebanyak mungkin, kalau bisa secepatnya berkarya. Dan terkadang karena terlalu cepat, masa belajarnya terlalu singkat, kita menjadi karbitan. Dan akhirnya kita cepat naik, tapi turunnya juga cepat. Karena apa? Karena masa penantian ini, di situ kita diproses. Filipi 2 ayat yang kelima, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Selama masa penantiannya di Tarsus 7 tahun, dia mengizinkan pikiran Kristus, pikiran Yesus itu mengisi, ya, memenuhi hati dan pikirannya, perasaannya. Makanya di sini dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di masa penantian kita, mari kita izinkan Tuhan mendewasakan kita. Bersabar dengan proses yang dari Tuhan. Semua kita sedang menantikan sesuatu. Bumi pun sedang menantikan sesuatu. Bumi menantikan pemulihan segala sesuatu. Karena sekalipun bumi yang ada saat ini begitu indah, tetapi bumi pun tahu bahwa saat ini bumi yang ada di bawah kutuk dan sedang menuju kepada kebinasaan. Makanya di dalam Roma 8 ayat 22 dan 23 dikatakan seluruh makhluk sedang menantikan
mengeluh. Karena itu terkadang ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada badai, ada bencana alam yang lain. Itu artinya bumi sedang memberikan kode kepada Anda dan saya. Aku pun perlu pemulihan. Aku tidak sabar menantikan renovasi dari Tuhan. Dia pun menantikan pemulihan segala sesuatu. Yang terakhir yang dilakukan oleh Rasul Paulus, 3 tahun. Tadi kan 3 tahun di tanah Arab, 7 tahun di Tarsus, itu 10 tahun ya. Kemudian tadi saya katakan dia mempersiapkan diri 14 tahun sebelum melayani 10 tahun. 4 tahun yang terakhir di masa pembelajaran Rasul Paulus dia habiskan di Antiokhia. Kenapa di Antiokhia? Karena dia belajar untuk mendengar dari seorang Barnabas. Dia mengizinkan dirinya untuk dimuridkan, untuk dibekali, untuk diperlengkapi, untuk diurapi. Sampai apa? Sampai Galatia 2 ayat 20 terjadi dalam kehidupannya. Maka dia menulis di sana, Galatia 2 ayat 20, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini membutuhkan waktu 14 tahun. Proses pembelajaran, pengikisan, pembentukan di dalam kehidupannya. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dimuridkan sampai apa? Kita perlu dimuridkan sampai muncul keserupaan dengan Kristus dalam kehidupan kita. Ada sebuah puisi singkat yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Dikatakan 2 kehidupan berdetak di dalam dadaku. Jadi di dalam setiap kehidupan orang Kristen itu ada 2 kehidupan. Yang satu buruk, yang lainnya baik. Makanya dulu waktu kita kecil dibilang kan ada 2 malaikat di pundak kita. Yang satu bawa garpu, ya kan? Ya, malaikatnya warnanya merah. Ya, itu melambangkan malaikat kegelapan. Yang satu lagi malaikatnya bersayap dan berjubah putih, pakai apa itu mahkota, ya kan, halo yang bersinar dan bercahaya, menunjukkan ya malaikat terang, malaikat yang baik. Yang satu buruk, yang satu baik. Yang satu egois, yang satu murah hati. Ya kan? Itulah kehidupan orang Kristen. Yang satu aku sukai dan yang lainnya aku benci. Dan ini kalimat yang terakhir, dia bilang begini, mana yang kuberi makan, itulah yang akan mendominasi. Jadi di dalam kita sampai kita mati nanti, sampai kita diangkat oleh Tuhan kalau kita masih hidup, akan ada 2 kehidupan. Mana yang kita kasih makan, yang baik atau yang buruk? Kalau yang baik kita kasih makan terus, kita latih terus, maka yang baiklah yang akan mendominasi. Tapi kalau yang kita kasih makan yang buruk, setiap kali ya diomelin orang, kita lebih galak dari orang yang ngomelin kita. Ya kan, dipahitin orang, kita balas dendam dia yang lebih kejam daripada dia merugikan kita. Kalau kita terus kasih makan yang buruk, maka akhirnya yang buruklah yang mendominasi. Oh, kitanya tetap selamat, betul, karena darah Yesus luar biasa. Tetapi di Alkitab ada bahasa bagi orang yang buruknya lebih dominan, yaitu saudara yang lemah. Anda ada orang Kristen yang lemah, kalau yang buruk lebih dominan daripada yang baik. Tetapi kalau Anda terus kasih makan yang baik, maka yang buruk makin lama makin terkikis, makin lama makin sirna, makin lemah. Dan Anda terkenal sebagai orang yang baik, orang yang ternama, orang yang terpuji, orang yang terhormat. Kita perlu Barnabas di dalam kehidupan kita. Paulus pun yang punya penglihatan luar biasa, dipanggil secara supranatural. Kita nggak pernah melihat Barnabas mengalami yang Paulus alami. Paulus bisa saja
sombong dan terasa lebih baik daripada Barnabas, tetapi dia memilih untuk mendengarkan seorang Barnabas, mengizinkan seorang Barnabas yang mungkin tidak sehebat dia untuk memperlengkapi dia, mengisi kehidupannya, untuk sharing kehidupannya. Dengarlah seorang Barnabas, karena semua orang, Anda dan saya termasuk di dalamnya, kita semua perlu untuk dimuridkan. Ada dua cara manusia berubah. Yang pertama, manusia berubah karena mereka belajar banyak hal. Yang kedua, saya berharap ini bukan pilihan Anda, tetapi terjadi bagi beberapa orang karena saking bandelnya tidak mau belajar. Satu-satunya cara berubah itu cara yang kedua, karena mereka terluka banyak. Mau pilih mana? Anda mau berubah karena Anda belajar banyak, karena seorang mentor mempercepat pembelajaran Anda, dia sudah sharing, oh kalau kamu ambil cara ini, itu tidak akan berhasil. Mentor itu, dan itu akan mempercepat kita. Oh kalau gitu aku nggak mau lakukan dengan cara itu, aku akan lakukan dengan cara yang lain. Seorang mentor bisa mempercepat kenaikan karir kita, ya keberhasilan bisnis kita, pelayanan kita dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak pernah mau belajar dari mentor, kita tidak mau belajar dari siapapun, kita cuma mau dengar dari kita sendiri, akhirnya apa? Tidak ada cara lain. Kita belajar, kita berubah karena terluka banyak. Ya kan? Banyak luka. Ya, lakukan ini rugi, lakukan itu lebih rugi lagi, lakukan itu hutangnya lebih banyak lagi. Akhirnya karena banyak terluka, mau tidak mau, ya sudahlah, aku nyerah deh, aku berubah deh akhirnya. Karena sudah banyak terluka. Tetapi Tuhan mau kita berubah karena kita banyak belajar. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu terluka dulu. Dan Tuhan mempercepat proses pembelajaran di dalam kehidupan kita. Tapi Anda yang pilih, Anda mau belajar banyak atau terluka banyak? Saya berdoa Anda mau belajar banyak ketimbang terluka banyak, baru Anda mau berubah. Haleluya. Karena itu lakukan 3 hal tadi di akhir zaman ini. Belajarlah sebanyak mungkin, nantikanlah waktu Tuhan, dengarlah dari seorang Barnabas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang menyempurnakan firman-Mu. Waktu kami terbatas, perkataan kami terbatas, tetapi Engkau adalah Roh yang tidak terbatas. Engkau yang sanggup untuk mengupas lebih dalam lagi. Engkau yang sanggup untuk memberikan pengertian lebih lagi Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menanamkan benih ini, sehingga benih ini tertanam, berakar. Saat kami praktekkan dalam hidup kami, kami melihat kuasa Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari-hari yang sedang berakhir ini Tuhan, kalau kami menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua, hidup kami menjadi produktif, hidup kami menjadi efektif, hidup kami menjadi efisien, hidup kami menjadi kesaksian yang baik bagi lebih banyak orang di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terus urapi kami, berkati setiap kami, para pendengar dan pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembala dunia? Hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu,
bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di gembala dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di gembala dunia? Sekali lagi katakan, hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di gembala dunia? Kau buka mataku, mari Tuhan buka hati kami, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Oh, kau buka mataku, hati dan pengertianku.
Biar kami semakin memahami mengapa kami ada di sini, mengapa kami ada di dunia ini, untuk apa segala proses yang harus kami lewati, mengapa kami harus menantikan waktu Tuhan, mengapa kami harus belajar banyak hal, mengapa kami harus mendengar dari berbagai perspektif. Tuhan, Engkau sendiri dan Roh-Mu yang tidak terbatas itu, biar hati kami tetap terbuka, pengertian kami semakin dibuat memahami dan lebih memahami lagi akan rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami memiliki kerendahan hati untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, bahkan lebih dari segalanya. Menantikan waktu-Mu Tuhan, karena waktu-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami, dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktu-Mu Tuhan. Berikan kami kerendahan hati untuk kami mau belajar sebanyak mungkin, seperti Engkau mengajar Rasul Paulus 3 tahun di tanah Arab. Tuhan, kami mau Engkau mengajar kami lebih lagi Tuhan, dan memberikan kami hati yang lunak, yang mau diajar, yang mau terus belajar Tuhan. Karena pengetahuan kami tidak akan pernah sempurna sampai kami ada di rumah Bapa. Tuhan, terus bentuk kami, proses kami, kikis segala Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Saat kami belajar, kami mau menerapkannya dalam hidup kami, dan kami menjadi kesaksian yang baik. Kami membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan urapi setiap kami saat kami punya komitmen untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan melalui seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kekuatan-Mu. Terus Engkau pakai kami sesuai dengan talenta dan karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi dan memberikan dampak yang baik di komunitas, bahkan menjadi berkat bagi lebih banyak orang di sekitar kehidupan kami. Semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya sampai saat ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh hadir, baik secara fisik maupun secara virtual. Tuhan, Engkau sama-sama memberkati semua yang terlihat maupun yang tidak kelihatan, mereka yang melayani, mereka yang dilayani, semuanya mengalami berkat yang daripada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kekuatan-Mu hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan Tuhan Yesus seluruh keberadaan kami, karena Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah penuntun hidup kami, Engkaulah pemimpin hidup kami, Engkau yang mengarahkan hidup kami, Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Engkau menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Bahkan Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dan kami akan memakai tubuh jasmani kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu juga yang setia di dalam menabur bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini melalui pelayanan di tempat ini. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai Tuhan, dan Engkau yang menjamin kehidupan mereka, Engkau yang memenuhi segala keperluan hidup mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan,
Terlebih bagi mereka yang dengan setia penuh ketaatan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Engkau juga Tuhan membukakan tingkap langit atas kepala mereka, curahkan berkat-Mu sampai tidak ada tempat untuk menampungnya dalam ribaan mereka. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sendiri akan menghadik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerik, belalang lompatan, dan belalang pindahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dapat mengganggu. Taburan mereka di tanah yang baik akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semua pelayanan yang ada, seluruh ibadah yang sudah terjadwalkan. Engkau memberkati yang melayani, yang dilayani, semuanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, arahkan tangan ke surga, biar Tuhan sendiri yang menyempurnakan berkat-Nya atas hidup kita. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan dan bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Ku yakin. Mari berkatakan firman Tuhan ini. Persembahan, baik kolektor, perpuluhan, Anda bisa mentransfernya ke nomor rekening BCA 523-014-5247. Sekali lagi 523-014-5247 atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah-ibadah yang lain berjalan seperti yang dijadwalkan. Terus Anda nantikan pengumuman dan biar kita terus berdoa agar gedung Geraha Bethel bisa kembali dipakai, agar kita bisa memulai ibadah onsite. Saat ini lantai 3 sedang dalam masa renovasi. Jadi terus kita doakan biar proses ini bisa dipercepat sehingga kita bisa lebih cepat dan bertemu secara fisik di dalam ibadah hari Minggu. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.